Itulah yang menjadikan ini. Nah, kemudian yang dikoreksi oleh pemerintah yang baru ini adalah bahwa ternyata zaman dulu itu kawasan hutan yang luasnya lebih 60% dari daratan Indonesia, itu ternyata 30%-nya ternyata diberikan kepada hanya 25 konglomerat. Ya. Masyarakat itu hanya sebagian kecil saja untuk HKM, hutan desa belakangan ini. Sehingga di situ ada penulis, ada profesor di Amerika sana menuliskan bukunya, wah ini dengan pengelolaan Indonesia ini, maka hutannya kaya tapi kok rakyatnya miskin. Nah inilah yang dikoreksi Pak Jokowi, bahwa ini harus diatasi, bahwa perhutanan sosial ini diarahkan untuk menjadikan mengatasi ketimpangan itu, bahwa ekonomi ini harus merata, tidak boleh dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Nah, sehingga perhutanan sosial itu pernah masuk menjadi lampiran dari pembagian dari Perpres untuk pembangunan strategis nasional ya. Kita tahu bagaimana di waktu itu dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian di tingkat kementeriannya, Kementerian LHK sudah mengeluarkan permen, namun ternyata pelaksanaan permen ini kurang kuat ya, karena kebijakan tertingginya peraturan menteri, berarti masih dianggap sektoral. Nah, itulah kemudian berupaya dia naikkan lagi, dan alhamdulillah sekarang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini masuklah perhutanan sosial. Di dalam Undang-Undang 41/99 itu belum masuk, ada masuk dalam lampiran ya, dalam penjelasannya, bukan di batang tubuh. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah masuk dalam batang tubuhnya pasal 29A dan 29B. Dan pemerintah begitu cekatannya, sekarang langsung diterbitkan PP-nya dan sekaligus diterbitkan peraturan menteri LHK-nya tentang perhutanan sosial ini. Begitu luar biasanya jalan cepat pemerintah untuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya baru mulai cerita capaian perhutanan sosial ini terkait dengan kontribusi tadi yang ditanyakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus di sini mengumumkan Bapak Ibu sekalian bisa mengakses dalam website terkait dengan perhutanan sosial ini perkembangannya, itu ada yang namanya GoKups Usaha Hutan Sosial. Di situ saya cantumkan linknya, silakan, itu bebas diakses, dan di situ kita bisa mendapatkan data-data. Kalau akan berkontribusi di mana, sebenarnya datanya ada di situ. Nah, di dalam gambar ini ada yang saya kasih tanda merah, disitulah sekarang kita, Bapak Ibu sekalian, baru capaiannya. Ternyata perhutanan sosial yang sudah digulirkan oleh Presiden kita selama ini, itu masih sangat kecil capaiannya yang sudah bergerak sesuai dengan cita-cita. Yang sesuai dengan cita-cita itu levelnya di sini kategorinya ada level gold dan level platinum. Level gold dan platinum itu artinya memang perhutanan sosial ini sudah bergerak maju, ya. Mereka sudah membuat rencana, sudah punya dukungan modal, sudah melaksanakan usaha. Yang platinum lebih hebat lagi, dia justru pemasarannya itu sudah sampai ke taraf regional kan itu. Nah, yang saat ini yang belum berhasil, artinya masih kecil, sudah diterbitkan legalisasinya, izin haknya, SK-nya, tapi mereka belum bergerak, itu masih banyak, yaitu yang kategori blue dan silver. Itu paling banter di silver itu mereka baru menyusun rencana dan ada mengadakan unit usahanya, belum menjalankan usahanya gitu. Nah, inilah masih banyak yang statusnya itu biru dan perak. Mudah-mudahan dengan sinergitas dari Kementan dan kemudian sinergitas dari Kemendesa, nanti ke depannya bisa berhasil. Tadi Pak Steny sudah memberikan contoh padang tikar, nanti akan saya menceritakan bukti yang disampaikan oleh Pak Seni tadi, perkembangannya ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Tami bilang ke saya bahwa saya cukup cerita bukti-buktinya, saya tidak akan cerita numerik di sini, cerita bukti-bukti di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh di hutan tanaman rakyat di Desa Batu Cangkeh ya, di desa di Kabupaten Lombok Tengah ya. Nah, desa ini dulunya gundul ya, ketika reformasi dulu beri Bapak Hafiz. Kenapa? Karena kawasan ini dikonsesikan ke perusahaan. Masyarakat yang ada di situ hanya jadi penonton. Sehingga di situ begitu reformasi itu akhirnya udah habis di Bapak Hafiz, moto yang dapat untung hanya orang lain, masyarakat jadi penonton. Nah, setelah gundul, kemudian ada program, maka dijadikanlah perhutanan sosial yang izinnya namanya bentuk hutan tanaman rakyat. Setelah mendapatkan SK hutan tanaman rakyat, Bapak Ibu sekalian, pohonnya tumbuh, mereka juga bisa menanam rumput-rumputan sehingga dia bisa memelihara sapi. Ketika gundul, tanahnya tandus, kering, sumber airnya gitu, kemudian asat ya. Nah, sekarang dengan adanya hutan-hutan yang tumbuh ini, pohon-pohon yang mereka tanam ini, sumber airnya kembali mengalir lagi, ya, sehingga hewan-hewannya bisa mendapatkan pelimpahan air, mata air kembali ini, dan kemudian menumbuhkan industri lokal. Nah, di sebelah kanan ini, bagus sekalian,
itu ada ibu-ibu ya, ada kelompok industri rumah tangga Mite Mareje. Jadi yang ditanam tidak hanya menghasilkan kayu dalam hutan ini, tapi juga menghasilkan buah-buahan untuk diolah, menghidupkan industri pedesaan dan sana dihidupkan kelompok tani. Jadi UHTR ini diberikan kepada koperasi, ya. Jadi diberikan koperasi, jadi jelas kalau koperasi anggotanya adalah warga, bukan orang-orang yang kaya. Disinilah hutan tanaman raja ini sebagai bukti bahwa mengatasi keseimbangan. Hutan tidak dikelola oleh perusahaan seperti masa lalu, tapi sekarang dikelola oleh koperasi yang anggotanya adalah masyarakat desa itu. Dengan dikelola oleh masyarakat, maka sudah bisa memulihkan fungsi ekologisnya, sumber airnya tumbuh, dan kemudian ternak-ternaknya bisa dipeliharakan dengan baik. Bukti yang kedua, ini hutan adat. Bapak Ibu sekalian, ini hutan adat Pikul di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Masyarakat adat Pikul ini selalu berjuang keras bagaimana mereka melawan perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk mengolah atau menggarap mengelola di wilayah dia. Ada yang sawit, ada yang konsesi perusahaan hutan gitu. Nah, masyarakat ini mempertahankan hutannya, hutan bawah ya. Dan kemudian setelah berhasil, mereka kemudian mendapat legalitas sebagai hutan adat. Dan Bapak Ibu sekalian, hutan adat Pikul ini ada kerjasama dengan Universitas Tanjung Pura, mereka yang melakukan penelitian dan mereka memproduksi pengolahan dari minyak tengkawang, buah tengkawang. Ada yang dibuat mentega, ada yang dibuat kosmetik, maka ini sudah menjadi kosmetik yang menjadi produk di Prancis, Bapak Ibu sekalian di gambar itu. Nah, inilah hutan adat Pikul ini menyelamatkan warga ya, jadi sumber airnya selamat, mereka bisa berproduksi. Tengok di sebelah kiri itu ada kelompok ibu-ibu bagaimana mereka menyortir ya, mereka melakukan pembibitan dan memproduksi mentega ini. Nah, ini luar biasa bukti ini di hutan adat. Bukti yang ketiga ini tadi yang disampaikan oleh Pak Semi di hutan desa Padang Tika. Ya, hutan desa Padang Tika Kalimantan Barat. Di sana ada 10 hutan desa yang sudah mendapatkan SK ya, legalitas. Nah, disinilah sebenarnya sebagai bukti 10 hutan desa itu merupakan suatu bentang ya, kawasan ya, kawasan perdesaan ya. Dulu diusulkannya bareng-bareng ya, pendampingnya itu LSM Sampan. Nah, perkembangannya tadi Pak Semi sudah menyampaikan angka ya, ada dukungan dari Kementerian Desa dan juga di sini ada dari Kementerian LHK, mereka ada dukungan Blue sekarang. Ini angka-angkanya sudah disampaikan, ternyata dengan hutan desa ini peningkatan pendapatannya mereka ini luar biasa, naiknya Bapak Ibu sekalian sampai ke 16 kali lipat ya. Dari mulai kerang bak kepiting, silvopestre, kemudian budaya letak lulut. Di situ madunya itu sudah dipasarkan di Bandara Spatio, dipasarkan di apotek dan di tempat-tempat yang lain ya. Jadi luar biasa ini, mudah-mudahan ke depan sinergitas bisa terus dibangun antara kementerian juga bisa di sini karena di situ ada udang ya, ada kepiting, ini ranahnya juga Kementan untuk membantu nanti bagaimana mereka mengandalkan bibit dan usahanya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini tahun yang lalu saya dan Mbak Tami dan kawan-kawan ini mendapatkan tugas dari Kementerian LHK, dari PRK itu untuk mengevaluasi izin-izin yang terbitnya sudah 5 tahun lebih. Dan ini saya kebagian di Kabupaten Solok, ini di Desa Indudur ya, di Nagari, di sana namanya Nagari Indudur. Kami mendapatkan cerita di sana, mendapatkan temuan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang di belakang saya itu hutannya hijau, itu katanya Pak Wali Negeri atau desa, itu dulu tandus. Setelah di HKM kan, hutan kemasyarakatan dikelola oleh kelompok tani hutan di sana, itu bisa menghijau. Nah, kalau dulu tandus, kemudian hijau, sekarang maka airnya sudah mengalir lagi, sumber mata airnya sudah kembali pulih. Ya, sehingga masyarakat ini dengan badan usaha, kalau misalnya BUMNA ya, badan usaha milik negarinya, bekerja sama itu membuat usaha namanya depot air minum galon ini. Kalau dulu warga di Nagari ini membeli air minum dari tempat yang lain karena air minum sumber air mereka itu sudah habis, maka sekarang mereka justru bisa menghasilkan air minum galon ini dan bisa dijual ke nagari-nagari yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri, sebelah kiri teman itu ada kemiri, ada minyak kemiri. Nah, ini minyak kemiri ini ranahnya Kementan ya. Di sana ada kelompok usaha pertanian sosial yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu memproduksi minyak kemiri. Nah, minyak kemiri sekarang sudah dipasarkan ini di Shopee. Bapak Ibu sekalian bisa cek minyak kemiri Indudur, pasti ketemu di sana harganya berapa dan segala macam. Dan kemudian yang gambar yang paling bawah itu sekalian, bahwa orang Minang biasanya memelihara hutan itu justru untuk melindungi sumber sawah, air sawahnya.
ya. Jadi air tawahannya yang diselamatkan untuk menyelamatkan hutannya, dan perhutanan sosial ini telah berhasil menyelamatkan perairan sawah-sawah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kami datang ke sana, ada suatu kebanggaan yang disampaikan oleh Wali Nagari, itu kepala desa kalau di tempat lain ya, Bapak Zofra Wandini. Beliau menyampaikan, Bapak, kalau kami dulu ini semuanya serba susah, tergantung kepada orang lain, sekarang kami justru berubah. Jadi HKM ini telah merubah perekonomian negara kami. Kalau dulunya kami menjadi konsumtif, sekarang kami menjadi produktif, ya. Nah, ini pernyataan yang luar biasa dari Pak Zofra Wandini. Beliau menjadi tokoh penggerak perhutanan sosial tahun 2019, pilihan majalah Koran Tempo, dan terakhir kemarin tahun 2020 beliau terpilih menjadi tokoh di Kalpataru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bercerita, tidak menunjukkan angka-angka numerik, saya hanya bisa menunjukkan bukti-bukti berupa gambar seperti yang saya ceritakan ini. Nah, kemudian nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin ini memang jarang kita tampilkan. Biasanya yang sering dibahas itu kali biru, wisata kali biru segala macam. Nah, ini saya mencoba menampilkan bahan-bahan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itu pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan untuk berikutnya saya serahkan kepada Ibu Suwari Tami sebagai moderator. Terima kasih.